selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Dwi Rokib. Kali ini kita akan membahas materi statistika. Jadi, statistika itu sudah lama digunakan oleh bangsa Babilonia kuno, Mesir kuno, dan Cina kuno. Dan sekarang, penggunaan statistika lebih berkembang lagi untuk industri, kedokteran, dan genetika. Baik, jadi pada statistika itu lebih pada pengukuran data ya. Jadi untuk pemusatan datanya itu biasanya kita akan mempelajari tentang mean, median, dan modus. Sedangkan untuk penyebaran datanya kita akan mempelajari tentang jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar diagram garis ya, gambar grafik. Nah, kemudian di sini pertanyaannya, pada bulan tersebut TV merek apa yang dijual paling banyak dan paling sedikit? Nah, di sini ya, merek TV ini adalah yang pada bagian horizontal, sedangkan banyaknya TV yang terjual itu pada bidang vertikalnya. Nah, untuk lebih gampang kita langsung mendaftarkan masing-masing merek TV berapa penjualannya ya. Nah, TV A itu adalah sebanyak 12. Lihat garisnya ya. Kemudian di sini pas di sini B berarti dia 20, C itu di sini 16, kemudian D itu 22, E itu 12, F 18, kemudian G itu adalah 14. Nah, pertanyaannya, yang terjual paling banyak ya. Jadi kalau yang paling banyak itu kita lihat di sini yang curam ke atas ya. Bukan yang curam, maksudnya yang puncaknya paling lancip di atas itu adalah yang paling banyak terjual, sedangkan yang puncaknya di bawah itu berarti yang lebih runcing ke bawah itu berarti yang paling sedikit. Nah, di sini kita mendapatkan ya, berarti TV yang paling banyak itu adalah ya TV merek D ya, sedangkan yang paling sedikit itu adalah TV merek A ya, 12 ini ya yang paling sedikit, dengan merek E. Nah, pertanyaan yang kedua, berapa total TV yang terjual pada toko tersebut? Nah, berarti kita langsung menjumlahkan saja semua angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi ya. Jadi 12 tambah 20 tambah 16 tambah 22 tambah 12 tambah 18 tambah 14. Jadi hasilnya adalah 114. Jadi TV yang terjual semuanya pada bulan Januari adalah 114. Oke, berikutnya adalah diagram garis juga ini ya, diagram garis tentang banyaknya siswa kelas 9 di SMP Ceria dari tahun 2007 sampai 2013. Nah, pertanyaannya adalah banyaknya siswa perempuan kelas 9 itu pada tahun 2007 adalah 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Kemudian banyaknya siswa kelas 9 pada tahun 2012 itu sebanyak 40% dari total siswa tersebut. Apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak daripada siswa tahun 2012? Jelaskan jawabanmu. Nah, di sini setiap data sudah ditunjukkan ya. Tahun 2007 ada 100,
kemudian lanjut 120, 140, 130 setiap tahunnya ya. Ini sudah ditunjukkan 150, 160, 180. Nah, kita di sini akan mencari pada 2007 karena yang ditanya ini 2007 dan 2012. Jadi kita cari saja pada tahun tersebut dan kita bandingkan hasilnya apakah pernyataannya benar atau salah. Nah, kita cari di sini. Jadi kalau misalnya pada 2007 itu jumlah siswanya, seluruh siswa itu adalah 100. Sedangkan jumlah perempuannya itu adalah 55%-nya. Ya, berarti jumlah siswa perempuannya itu 100 dikali 55%, ya berarti 55 per 100. Jadi jumlah siswa perempuannya adalah 55. Ya. Ini pada tahun 2007. Nah, berikutnya kita akan mencari ya siswa perempuannya pada tahun 2012 ya. 2012 yang ditanya. Nih, 2012 kita lihat jumlahnya adalah 160. Berarti siswa perempuannya itu sama dengan 160 dikali ya 40%. Ya, 40% adalah 40 per 100. Sini jadi 1,6. Berarti 1,6 kali 40 hasilnya 64. Nah, kalau berdasarkan hitungan ini, maka jumlah siswa perempuan pada tahun 2012 itu lebih banyak daripada 2007. Berarti pernyataannya adalah tidak benar. Ya. Karena di sini yang dinyatakan 2007 lebih banyak, kenyataannya 2012 yang lebih banyak. Nah, untuk menjelaskannya kalian bisa menggunakan hitungan yang sudah ada di atas. Oke. Nah, menentukan rataan hitung ya atau mean. Jadi di sini ada gambar grafik lagi, grafiknya berbentuk balok-balok. Jadi di sini adalah namanya diagram atau grafik batang. Nah, di sini sudah ada angka-angkanya. Dan sudah ada frekuensinya juga ya. Jadi diagram batangnya ini tentang jumlah pengunjung di klinik ya. Di klinik di sini harinya hari ke-7. Jadi dari hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari 6, hari ke-7 ada 7 hari. Bagaimana cara menghitung rata-rata hitungnya? Rata-rata minnya. Jadi rumusnya adalah jumlah nilai seluruh data dibagi banyaknya data. Oke, kita bisa langsung cari ya. Jadi cara mencarinya, kita akan menjumlahkan semua nilai data. Ya. Jadi min itu berarti adalah jumlah semua datanya dibagi banyaknya data. Jadi 12 tambah 16 tambah 0 tambah 8 tambah 31 tambah 28 tambah 17 per, karena di sini ada 7 hari maka per 7. Jadi sama dengan 112 dibagi 7. Jawabannya adalah 16. Nah, jadi rata-rata hitungnya atau minnya itu adalah 16. Gimana, bisa dipahami ya? Yang berikutnya kita akan membahas ini ada tabel nilai siswa ya. Nilainya seperti ini. Yang ditanyakan itu adalah berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Nah, karena yang ditanya nilai di atas rata-rata, berarti kita harus mencari nilai rata-ratanya dulu atau minnya ya. Nah, karena ini datanya ada nilai dan frekuensi di dalam tabel, maka yang pertama itu kita harus mengalihkan masing-masing nilai dikali frekuensi. Ya, ini harus dikalikan masing-masing. Jadi kalau misalnya nilai itu adalah X ya,
misalnya frekuensi adalah F, berarti nanti rata-rata hitungnya atau minnya itu adalah sigma dari jumlah dari F kali X dibagi dengan jumlah dari frekuensi, ya, total dari frekuensi semuanya. Jadi kita kalikan dulu, berarti nilai kali frekuensi, ya, atau frekuensi kali F kali X. Jadi di sini ya 3 kali 5 ditambah 8 kali 6 ditambah 10 kali 7 ditambah 11 kali 8 ditambah 6 kali 9 ditambah 2 kali 10 per, ya, semua totalnya di sini frekuensinya berarti 3 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 6 tambah 2, ya. Ini berarti 15 tambah 48 tambah 70 tambah 88 tambah 54 tambah 20 per semua nilainya itu ada frekuensinya, maksudnya itu adalah 40. Jadi jawabannya itu sama dengan 295 per 40. Jawabannya adalah 7,375. Nah, kita lihat di sini minnya ini, ya. Kemudian yang ditanya itu yang di atas rata-ratanya di atas ini. Berarti yang masuk itu nilainya adalah yang hanya yang 8, 9, dan 10. 7 tidak masuk, ya. Karena 7 itu adalah kurang dari 7,37. Maka jumlah siswanya itu adalah berarti 11 tambah 6 tambah 2. Jadi jawabannya adalah 19. Nah, gimana? Bisa dipahami ya? Nah, inilah beberapa cara, ya, untuk menentukan min. Nah, oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang median, modus, dan jangkauan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!